Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 5 SDIT Permata Kota Probolinggo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Kali ini kalian akan belajar tentang materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah, sesi yang kedua. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Kali ini kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi itu, anak-anak? Ulul artinya mempunyai atau memiliki. Azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Rasul ulul azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Jadi, para Rasul ulul azmi itu memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, anak-anak, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah saja Rasul yang tergolong ulul azmi? Rasul ulul azmi itu diantaranya adalah 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, dan 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk ikuti riwayat singkat para Rasul ulul azmi berikut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya, anak-anak. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemoohan dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar, yaitu mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar. Azar adalah tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan, anak-anak. Anak-anak sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Nabi Ibrahimlah yang menghancurkan berhala-berhala sesembahan Raja Namrud dan kaumnya, yang pada akhirnya beliau diberi hukuman dibakar hidup-hidup oleh mereka. Namun demikian,
Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dalam firman-Nya, Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Rasul ulul azmi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh, anak-anak. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun, saudaranya, yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Rasul ulul azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja, anak-anak. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian bagi manusia, percaya atau tidak percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam ghaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157, Allah berfirman yang artinya, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Rasul ulul azmi yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, sejak usia muda Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, anak-anak. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah. Abu Jahal dan komplotannya datang, sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah SWT, Ya Tuhan, kepada Engkau, aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun.
Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW adalah Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Selanjutnya, mari kita mengetahui tentang sikap terpuji para rasul. Sikap terpuji atau disebut dengan mahmudah, artinya sikap yang baik yang sesuai dengan aturan agama Islam. Di antaranya jujur atau al-amanah, pemaaf atau al-afwu, tekun atau al-khusyu', malu atau al-haya, bersih atau an-nadhafah, sabar atau as-sabru, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anakku sekalian, sikap terpuji pada Rasul itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Para nabi dan rasul, mereka memiliki sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, sebagaimana kalian sudah mengetahui bahwa para rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sifat sidik yang artinya benar, sifat amanah artinya dapat dipercaya, sifat tabligh artinya menyampaikan, dan sifat fatona artinya pandai dan cerdas. Anak-anak sekalian, para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa, tidak lepas dari sifat khilaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan setan. Namun demikian, Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menerima taubatnya. Anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha, tetap semangat belajar ya. Kita lanjut membahas sikap terpuji para rasul ulul azmi. Perhatikan Quran surat Al-Ahzab ayat 7 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Sikap terpuji di dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh. Teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Mengapa mereka diberi gelar Rasulul Azmi? Ya, karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan. Akan tetapi, mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kita meneladani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulul Azmi?
Meneladani artinya mencontoh. Meneladani atau mencontoh pada Rasul dan Rasul ulul azmi. Sebagaimana pesan Allah dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 yang ditujukan kepada manusia termasuk kita semua sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meneladani Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ulul azmi adalah sebagai berikut. Teguh dan sabar dalam belajar. Sebagai muslim yang baik, maka kita harus teguh dan sabar dalam belajar, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah, misalnya ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kita harus teguh dan sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah, terutama sholat, dan juga menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya. Selanjutnya, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Kemudian, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Baik itu tugas-tugas sekolah yang harus dilaksanakan di sekolah ataupun tugas-tugas sekolah yang harus dikerjakan di rumah. Meneladani Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Rasulul Azmi dengan sikap teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Anak-anak sekalian, kalian harus teguh dan sabar dalam melaksanakan perintah orang tua, baik ayah ataupun bunda. Kemudian teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan yang ada di rumah, peraturan di lingkungan sekolah, atau juga peraturan di lingkungan masyarakat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian juga semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu meneladani Rasul Allah dan Rasulul Azmi. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.